Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul penyajian laporan keuangan syariah. Dengan anggota saya, Zenifa Lutfatimah dengan NPM 0023, Maura Amelia dengan NPM 0011, Diela Anissa Fitri dengan NPM 0012, Aditya Prabowo dengan NPM 0016, Asma Ana dengan NPM 0031, Suci Rahmawati dengan NPM 0039, dan Devi Eka Saputri dengan NPM 0040. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkembangan ekonomi syariah mendorong kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan lembaga zakat memerlukan laporan yang mencerminkan kondisi keuangan sekaligus kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan laporan keuangan konvensional, laporan keuangan syariah disusun berdasarkan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Laporan ini mencakup informasi aset, kewajiban, laba rugi, dan pengelolaan dana zif, waf, dan pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah seperti muharobah dan murabahah. Untuk menjamin keseragaman, laporan ini mengacu pada standar seperti PSAK syariah dari IAI dan pedoman AAOIFI. Laporan keuangan syariah membantu para pemangku kepentingan menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, yang kedua ada ruang lingkup standar akuntansi syariah, yaitu SAS. PSAK Syariah nomor 401 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Entitas syariah menetapkan standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK Indonesia. Entitas syariah yang dimaksud adalah entitas yang melaksanakan transaksi-transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan syariah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, kewajiban, dana sirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan juga dana kebijakan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada PSAK nomor 410 yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, melaporkan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, laporan posisi keuangan pada awal periode yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyebutkan penyajian dalam laporan keuangan atau ketika merelaksasikan pos dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu PSAK 401 mengatur apabila entitas syariah merupakan lembaga keuangan, maka selain komponen di atas, entitas syariah menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup pada beberapa laporan di atas. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi.
Laporan tersebut meliputi beberapa kajian. Yang pertama yaitu faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan dampaknya, dan kebijakan investasi untuk memelihara dan meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya. Yang selanjutnya, sumber pendanaan target rasio liabilitas terhadap ekuitas. Dan yang terakhir yaitu sumber daya yang diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya yaitu struktur dan isi laporan keuangan syariah. PSAK 401 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah yang mencakup yang pertama, identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publika yang sama. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini juga harus disajikan dan diulangi, seperti yang pertama yaitu nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain. Yang kedua yaitu cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas dan setiap perubahan informasi dari akhir periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir yaitu pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan. Laporan posisi keuangan minimal mencakup jumlah pos-pos sebagai berikut. Yang pertama terdapat aset. Aset sendiri di dalamnya terdapat yang pertama kas dan setara kas. Yang kedua, piutang usaha dan piutang lain. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, aset keuangan selain kas dan setara kas. Yang keenam, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai sesuai dengan PSAK 105. Aset yang berupa aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi dihentikan. Yang ketujuh, aset tak berwujud. Yang kedelapan, properti investasi. Dan yang terakhir, aset tetap. Pada laporan posisi keuangan yang kedua yaitu ada kewajiban, di mana yang berisikan yang pertama ada utang usaha dan terutang lain, yang kedua ada liabilitas keuangan, yang ketiga ada liabilitas dan aset untuk pajak ini, yang keempat ada liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212 atau pajak penghasilan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai PSAK 105. Yang keenam yaitu ada provisi, yang ketujuh ada kepentingan pengendali atau disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan yang terakhir ada modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dan suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut. Yang pertama yaitu ada pendapatan usaha, yang kedua ada bagi hasil untuk pemilik dana, yang ketiga ada beban pajak, yang keempat ada bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dan yang kelima yaitu ada jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan atau lihat PSAK 105, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Dan yang keenam yaitu ada laba atau rugi dari aktivitas normal. Laporan yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama ada total penghasilan komprehensif selama satu periode yang dapat menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atas penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai PSAK 208, yaitu kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat dan
pada akhir periode secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima yaitu ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan yang keenam yaitu ada rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Nah, selanjutnya yang kelima ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 207. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas. Dan selanjutnya yang keenam ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama dalam laporan keuangan yang menunjukkan bahwa dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki. Yang pertama yaitu ada zakat dari dalam entitas syariah. Yang kedua yaitu ada zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang ketiga ada penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat. Yang keempat kenaikan atau penurunan dana zakat, yang kelima saldo awal dana zakat, dan yang terakhir yaitu ada saldo akhir dana zakat. Nah, zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan bahwa sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Kemudian, penggunaan dan kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kemudian, ada kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah itu diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Struktur dan isi laporan keuangan syariah yang ke-8 yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan yang pertama yaitu ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Yang kedua yaitu informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan posisi keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian struktur dan isi laporan keuangan syariah. PSAK 401 memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah. Berikut adalah beberapa struktur dan isi pada laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu identifikasi laporan keuangan. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran zakat. Dan yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah. Aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah adalah perangkat lunak software atau alat digital yang membantu
entitas baik perusahaan, lembaga keuangan maupun UMKM dalam mencatat, mengklasifikasikan dan menyajikan informasi keuangan sesuai dengan standar syariah dan juga PSAK syariah. Nah, dalam aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah ini ada tujuannya, yaitu di sini ada 3. Yang pertama yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang kedua ada transparansi dan juga akuntabilitas, dan yang terakhir yaitu efisiensi proses akuntansi. Nah, di dalam aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah di sini itu ada contohnya, yaitu yang pertama di sini ada MyFPE syariah, terus ada keuangan syariah, Mekar Jurnal, Zahir Accounting, dan juga Microsoft Excel dengan format syariah. Oke, yang terakhir di sini yaitu ada rangkuman dari materi ini, yaitu laporan keuangan syariah berperan penting dalam menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan juga arus entitas syariah secara komprehensif. Selain aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan ini mencangkup pengelolaan dana zakat seperti infak, sedekah, dan juga dana kebajikan sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Mengacu pada PSAK syariah, penyusunan laporan secara transparan dan juga akuntabel. Penggunaan aplikasi seperti MyIFPE syariah, Keisha atau keuangan syariah, Mekar Jurnal, dan juga lainnya meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pelaporan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.